Mazda RX-7. Ini adalah nama yang sangat populer di dunia otomotif. Nama RX-7 aja sudah melekat dengan dunia balapan dan modifikasi. Mau itu dipakai di sirkuit atau di jalanan, RX-7 dan suara mesin rotorinya sangatlah ikonik. Tapi apakah lo tahu bahwa RX-7 pernah dipakai untuk balapan di atas tanah dan salju? Iya, lo nggak salah denger. Dan ini bukan konspirasi Wahyudi. Mobil ini pernah digunakan untuk ajang rally. Makanya gue nggak sabar untuk menceritakan kisah ini ke kalian. Pada tahun 1982, World Rally Championship atau WRC memperkenalkan aturan Group B. Ini merupakan masa yang banyak orang bilang sebagai the golden age of rallying. Kenapa? Karena aturan Group B memberikan banyak kebebasan mengenai mobil yang dapat digunakan. Selama lu memproduksi 200 unit dari mobil tersebut, lu bisa menggunakannya di WRC. Inilah yang menyebabkan kemunculan berbagai mobil rally legendaris yang mengagumkan dunia berkat kemampuan dan kecanggihannya. Contohnya adalah Audi Quattro yang memperkenalkan sistem all-wheel drive, sebuah teknologi yang sebelumnya dianggap terlalu rumit, akhirnya menjadi pusat perhatian semua orang. Terbukti bahwa menyalurkan tenaga ke semua roda membuat mobil bisa melaju lebih kencang dan belok lebih tajam ketika di atas tanah atau salju. Walaupun begitu, ada beberapa yang berani beda dan memilih untuk tetap menggunakan sistem rear-wheel drive. Salah satunya adalah mobil yang kita bahas di video ini, yaitu Mazda RX-7. Ide untuk menggunakan mobil ini berasal dari Mazda Rally Team Europe atau MRTE pada tahun 1984. Bagaimana mereka bisa kepikiran untuk mengubah RX-7 menjadi mobil rally nggak dijelaskan, tapi mereka yakin bisa melakukannya. Dipimpin oleh Achim Warmbold, mereka mengambil RX-7 generasi pertama dan langsung sibuk bekerja. Untungnya, Mazda hanya perlu membuat 20 unit dari RX-7 ini. Kenapa? Karena Mazda udah memiliki status homologasi untuk mobil-mobilnya di kategori Group 1, Group 2, dan Group 4. Makanya mereka dikasih keringanan dalam membuat RX-7 ini. Untuk speknya, RX-7 masih menggunakan mesin yang sama dengan versi jalanannya, yaitu sebuah 1.3 liter Wankel. Tapi jumlah tenaganya ditingkatin dari 115 horsepower menjadi 300 horsepower dan bisa nge-rev sampai 8.500 rpm. Sebagai tambahan, ini masih naturally aspirated, sama sekali nggak dipasang turbo. 0 ke 100 dalam sekitar 5 detik dan punya top speed sekitar 225 km per jam. Selain mesinnya yang mantap, MRTE juga sibuk mengurangi beban mobil ini. Dengan menggunakan panel bodi yang lebih ringan dan mempreteli interiornya, RX-7 yang sebelumnya memiliki berat 1070 kg berkurang menjadi 960 kg. Oke, dari yang udah gue jelasin, bisa disimpulkan bahwa RX-7 ini lumayan unik jika dibandingkan dengan mobil Group B lain, terutama karena menggunakan mesin NA dan rear-wheel drive. Tapi bagaimana dengan performanya di WRC? Bisa dibilang nggak terlalu bagus sih. Walaupun ringan dan punya mesin dengan RPM tinggi, tidak adanya sistem all-wheel drive menjadi kelemahan bagi RX-7, terutama ketika di atas tanah, di mana semua mobil yang menggunakan all-wheel drive bisa melaju lebih cepat dan belok lebih tajam. Tapi di tahun 1985, Mazda berhasil menggunakan hoki seumur hidup, dan itu terjadi pada Acropolis Rally. Pada balapan itu, MRTE mengerahkan dua Mazda RX-7, yang bernomor 9 dan 14. Yang luar biasa dari rally ini adalah kedua RX-7 tersebut bisa mengimbangi kemampuan dari berbagai mobil Group B lain yang lebih sangar, seperti Audi Quattro dan Peugeot 205 T16. Setelah melewati 47 special stage yang membentang sampai 808 km, akhirnya Mazda RX-7 nomor 9 yang dikemudikan oleh Ingvar Carlsson berhasil finish di posisi 3. Tepat di belakang Stig Blomqvist dengan Audi Quattro dan Timo Salonen dengan Peugeot 205 T16. RX-7 nomor 14 juga mendapatkan hasil yang memuaskan, dengan pengemudinya Achim Warmbold yang berhasil finish di posisi 6. Sayangnya, Acropolis Rally 1985 merupakan yang pertama dan terakhir kalinya Mazda RX-7 mendapatkan podium, karena tahun 1986 merupakan terakhir kalinya WRC menggunakan mobil Group B. Dari 20 RX-7 yang rencananya akan dibuat, hanya 7 yang berhasil terwujudkan, dan setelah berakhirnya Group B, 7 mobil ini kehilangan tempat untuk balapan. Walaupun hanya bersinar sekali di Yunani, digunakannya RX-7 merupakan kisah yang menarik dari sejarahnya WRC. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Gimana menurut lu tentang digunakannya RX-7 di WRC?
apakah mereka bisa lebih sukses kalau pakai sistem all-wheel drive seperti saingannya? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka, silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!